Baik, mungkin pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raihan dan saya akan menjadi instruktur pada materi berikutnya, yaitu mengenai back-end dengan Python. Jadi sebelumnya itu buat front end dengan React. Kalau untuk MySQL, udah ada belum kelasnya? Atau nggak jadi ya tadi ya? You are now unmuted. You are Baik, now untuk muted. mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya, masuk ke materi berikutnya, yaitu pemrograman back-end dengan Python Flash. Jadi, sebenarnya nggak perlu banyak sekali gitu untuk membuat back-end gitu ya. Jadi bisa tadi contoh kata Pak Oktav bisa pakai, Golang atau misalkan bisa pakai C++ juga bisa, nggak terbatas ya. Tapi contoh di sini kita akan pakai bahasa pemrograman Python dengan bantuan micro framework Flash. Jadi biasanya menggunakan micro framework itu atau framework itu supaya lebih mudah pembuatannya. Jadi biasanya udah ada template-nya segala macam, terus udah ada fungsi-fungsinya gitu. Tapi sebelum masuk ke materi, kita bahas kalau tadi udah belajar front end, sekarang kita belajar backend. Kalau misalkan diibaratkan di sebuah restoran gitu ya, itu kan ada dapurnya, terus misalkan ada pelayannya gitu. Nah, pelayan itu bisa diibaratkan sebagai front end, dapurnya itu bisa diibaratkan sebagai back end. Jadi koki-kokinya semuanya gitu. Ketika misalkan ada klien ya, pelanggan masuk ke sebuah restoran, memesan makanan, itu bisa diibaratkan sebagai meminta data misalkan. Ke klien pertama ke pelayan pertamanya melalui front end, terus baru front end-nya nyampein ke back end gitu. Nanti baru datanya diolah sama back end, ini data yang diminta sama kliennya atau sama pelanggannya gitu. Jadi ibaratnya dapurnya lah gitu ya. Kalau backend bagaimana data diolah di belakang, bagaimana data disimpan ke dalam database dan segala macamnya gitu ya. Misalkan kalau foto disimpan kemana gitu. Itu contoh gampangnya dari. Nah jadi di sini ada yang namanya REST API. Di sini kita akan mencoba membuat yang namanya web service nantinya. Kita belajar satu-satu dulu ya, mulai dari teorinya. Pertama REST, Representational State Transfer. Web Service adalah web service yang menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, untuk melakukan komunikasi data ya. Tadi kan antara front end dengan back end-nya itu kan saling berkomunikasi data ya. Contoh kita buat satu studi kasus deh untuk kita pakai sekarang. Misalkan ada sebuah website sekolah, di dalamnya ada data siswa gitu ya. Nah, nanti untuk saling komunikasi data, misalkan minta data siswa atau masukin data siswa baru, itu pakai protokolnya HTTP atau HTTPS. Walaupun sekarang itu yang digunakan biasanya HTTPS ya, karena dari sisi keamanan jauh lebih aman dibanding HTTP. Kemudian REST mudah diimplementasi. Ada dua tipe utama dari web service. Ada REST, ada SOAP ya. Nah, kalau kita sekarang pakainya yang REST, itu lebih mudah diimplementasikan, tapi ada kekurangannya juga untuk REST. Jadi lebih nggak tahan gitu dibanding SOAP ya. Lebih mudah, istilahnya lebih mudah down gitu. Walaupun nggak semudah itu juga, tapi jika dibandingkan gitu, lebih mudah REST. Kemudian pada REST setiap data disebut dengan resource. Nah, misalkan nanti ada minta data siswa, itu sama aja kayak minta resource siswa gitu. Jadi datanya itu disebut dengan API ya, Application Programming Interface untuk menggunakan service. Nah, nanti kan kita buat service-service di backend, ketika front end pengen manggil gitu ya, itu kita panggil pakainya API gitu. Kemudian apa itu web service? Web service adalah sebuah aplikasi berbasis client server yang berfungsi sebagai media pertukaran data antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya melalui satu jaringan. Nah ini yang penting di sini sebenarnya modelnya client server. Kalau kita balik ke pelanggannya gitu, servernya itu restorannya gitu kan, dia yang menyediakan semuanya segala macam gitu. Kemudian web service dapat melakukan pertukaran data pada perangkat yang berbeda. Contohnya, servernya itu dipasang misalkan di sebuah komputer dengan sistem operasi Windows 10, gitu ya contohnya. Kemudian kliennya itu misalkan pakainya smartphone, Android, gitu ya. Nah itu bisa, jadi nggak terbatas servernya di komputer, kliennya harus komputer, nggak kayak gitu ya.
Jadi perangkatnya bisa beda-beda gitu. Kemudian web service dapat melakukan pertukaran data pada bahasa pemrograman yang berbeda. Contohnya lagi balik, servernya dibuat di bahasa pemrograman Python. Ketika kita buat kliennya, kita misalkan pakai Java, kayak gitu. Itu juga bisa, jadi nggak harus satu bahasa pemrograman. Kemudian web service dapat mengirim data dalam ukuran kecil maupun besar. Contoh data kecil itu kayak tadi, misalkan kita input data siswa, itu hitungannya data kecil, gitu. Kalau data besar tuh kayak gimana? Misalkan kita buat sebuah website streaming video lah, gitu ya. Nah, itu hitungannya udah data besar. Bisa sampai ratusan MB, bahkan bergiga-giga, itu hitungannya data besar. Itu bisa pakai web service, ya. Maupun data kecil, ataupun data besar. Contoh lain, itu kan kita bisa pakai MQTT ya. Mungkin bagi teman-teman yang sering main IoT, itu mungkin pernah dengar namanya MQTT. Itu kan lebih efisien untuk data-data kecil saja, gitu ya. Jadi kalau untuk data besar itu ada nilai maksimalnya dia. Nanti kalau datanya udah terlalu besar harus dibagi-bagi dulu data kembali. Itu kan tidak efisien seperti itu. Nah, kalau web service itu bisa ya datanya ukuran kecil maupun besar. Kemudian implementasi web service juga cukup mudah. Oke, balik ke metode HTTP. Tadi kita pakai protokol HTTP atau HTTPS. Sama aja ya, ini keduanya sama, bedanya di S-nya aja. Kemudian ada 4 metode utama di sini. Ada GET untuk meminta resource atau meminta data. Balik ke website sekolah tadi, misalkan saya pengen melihat dong siswa di sekolah tertentu gitu. Nah, itu pakai GET biasanya. Jadi minta ke server, minta data ke server. Kemudian POST untuk membuat atau memasukkan resource baru. Nah, ini misalkan waktu pendaftaran ya, itu kan data siswa barunya harus diinput ke dalam server misalkan, ke dalam websitenya. Itu pakai metodenya POST. Kemudian misalkan setelah input datanya salah, ada metode ketiga, PUT untuk mengubah atau memperbaharui resource yang sudah ada. Jadi buat data baru. Kalau PUT itu lebih tepatnya untuk memperbaharui. Misalkan datanya salah tadi, itu bisa diperbaharui. Kemudian delete, yang terakhir untuk menghapus resource. Berikutnya ada API, Application Programming Interface. Nah ini yang digunakan untuk mengakses service-service pada server. Pada web service digunakan untuk mengidentifikasi atau mengakses suatu resource. Kita lihat strukturnya terlebih dahulu. Pertama ada base URI-nya. Base URI ini ibaratnya servernya. Ibaratnya. Misalkan kita taruh servernya di hostingnya Amazon misalkan. Nah, simpelnya base URI-nya itu jadi amazon.com. Gitu contohnya. Atau misalkan servernya kita kasih domain, ya. Domainnya misalkan contoh.com. Nah, berarti nanti base URI-nya http atau https://2 kali seperti ini, kemudian contoh.com. Ini base URI-nya. Kemudian yang kedua ada resource modeling. Kita udah punya servernya di contoh.com. Itu ada alamat lebih kecilnya lagi. Misalkan website sekolah, ada data siswa, ada data guru, data karyawan, dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Nah, ini data ini bisa dipisah-pisah lagi letaknya ada di mana. Contoh, misalkan contoh.com/data siswa. Nah, itu misalkan untuk mencari data siswa. Contoh.com/data guru untuk mencari data guru. Nah, slash yang kedua ini itu disebutnya resource modeling. Atau ada sering juga mapping kadang-kadang, atau disebutnya routing gitu ya. Tapi untuk tepatnya itu resource modeling namanya. Dan resource modeling bisa lebih dari satu. Misalkan tadi data siswa ada slash lagi kelas 6 untuk nyari siswa kelas 6, atau slash lagi di dalamnya. Misalkan pelajaran IPA gitu untuk nyari kelas 6 yang ikut pelajaran IPA. Ini contohnya seperti itu. Tergantung bagaimana dibuat di servernya. Tanpa resource modeling pun bisa gitu ya. Tapi biasanya harus menggunakan resource modeling gitu. Tapi tidak harus seperti tadi contohnya. Jadi bisa beda-beda tergantung yang nanti dibuat pada backend-nya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat resource modelingnya. Kemudian yang terakhir ada parameter. Dilambangkan dengan tanda tanya. Jadi setelah resource modeling tadi, itu ada tanda tanya. Ini digunakan untuk mengambil resource yang unik. Balik lagi ke data siswa.
udah banyak ya, gitu. Ada namanya, setiap siswa punya nama, misalkan saya ingin menampilkan siswa yang namanya ada Muhammadnya, contohnya, gitu. Pengen ngelihat nih siapa aja sih yang pakai nama Muhammad kayak gitu ya, contohnya. Nah itu kita bisa pakai parameter, tanda tanya, kemudian key-nya apa. Nah key ini nanti di set juga di back-end-nya. Nanti kita akan belajar juga untuk set parameter, gitu. Misalkan nama siswa sama dengan Muhammad atau nama siswa sama dengan Raihan, contoh. Jadi bisa menggunakan parameter. Tapi balik lagi, kalau nggak di set atau nggak diatur di back-end-nya, itu nggak bisa pakai parameter. Jadi tergantung back-end-nya. Nah, tadi kita udah belajar sedikit ya tentang teorinya. Berikutnya kita akan masuk ke implementasi. Jadi sekarang kita akan coba buat sebuah back-end atau buat API lah di sini. Untuk CRUD, nah ini ada istilah baru ya. CRUD. CRUD itu singkatan dari create, membuat, mengambil, update, mengubah, dan delete. Ya. Jadi biasanya di setiap data itu ada CRUD-nya. Contoh ada data siswa, itu ada CRUD data siswa untuk tadi, untuk membuat, melihat, mengubah, dan menghapus data siswa. Ada data guru, ada CRUD data guru, gitu ya. Ada data karyawan, ada CRUD data karyawan. Tapi contoh di sini kita akan menggunakan satu data saja, yaitu data siswa. Mungkin sampai sini suara saya terdengar jelas ya? Oh, untuk kelas MySQL tidak jadi ya? Sedikit mungkin ya. Karena nanti kita ada dengan database nanti. Kita akan berhubungan dengan database. Di sini ada beberapa poin untuk implementasi kali ini. Pertama, menggunakan jaringan lokal. Apa yang dimaksud jaringan lokal? Jadi, servernya ini saya nggak hosting di mana-mana. Saya taruh di laptop saya dengan sistem operasi Windows 10. Nah, nanti kliennya atau front end-nya untuk mengakses back end-nya itu harus satu jaringan Wi-Fi. Itu yang dimaksud dengan jaringan lokal. Jadi, ini cuma bisa diakses di sini doang, gitu. API yang sudah saya buat. Kita back end-nya, gitu ya, dengan jaringan lokal. Kemudian tadi, menggunakan micro framework Flash. Tujuannya untuk mempermudah pembuatan back end-nya. Kita pakai framework Flash di sini. Kemudian servernya tadi dipasang pada sistem operasi Windows 10, walaupun nggak harus ya. Mungkin teman-teman pakainya Ubuntu atau pakainya macOS itu juga bisa, nggak terbatas. Tapi mungkin ada perbedaan aplikasi yang digunakan, perbedaan konfigurasi, dan sebagainya. Bisa jadi ada perbedaan. Kemudian yang terakhir kita akan membuat service API-nya. Langkah-langkahnya, nah ini kita langsung masuk ke pemrograman ya. Menggunakan bahasa Python dan micro framework Flash dan uji coba. Pertama ada 4 service. Pertama 4 service yang akan kita buat tadi CRUD ya, memasukkan, C create gitu ya, menampilkan, R read, kemudian mengubah, U update, kemudian yang terakhir menghapus, D delete. Nah udah jadi ya berarti CRUD-nya. Jadi ada 4 service atau 4 API yang akan kita buat di sini. Langkah-langkahnya terlebih dahulu. Untuk di sini saya pakai aplikasi SAMPP ya. Di sini sebagai media untuk hosting database ya pada lokal. Nah, database itu sangat simple sekali. Coba kita lihat terlebih dahulu ya. Jadi ini halaman phpMyAdmin bisa untuk membuat dan mengkonfigurasi database ya. Itu udah langsung semuanya ketika install aplikasi SAMPP itu udah ada semua ya. Yang harus diaktifin ada 2. Ada server Apache-nya, ada server MySQL ya. Ini pada lokal semua ya. Jadi nggak ada semua. Nah tadi untuk membuka halaman phpMyAdmin, saya klik admin pada MySQL ya. Nanti langsung terbuka pada browser seperti itu. Di sini saya beri nama database-nya adalah db_sekolah. Boleh nggak nama database-nya lain? Boleh, tapi nanti pada konfigurasi programnya ada yang berbeda ya. Seperti itu. Dan di dalam database hanya memiliki satu table di sini. Ya, hanya tabel siswa karena kita di sini hanya berurusan dengan data siswa saja. Nah, data guru bisa ditambahkan dengan tb_guru seperti itu. Mungkin sebelum lanjut sedikit ya dari saya cara membuat database di phpMyAdmin. Ya, di sini melalui phpMyAdmin. Di sini ada tombol new. Ya, itu diklik. Nah, ini tinggal masukin apa nama database-nya. Bebas biasanya nama database-nya mau apa ya. Misalkan teman-teman nggak mau nama database-nya db_sekolah. Misalkan maunya sekolah, kemudian underscore nama sekolahnya apa.
itu juga boleh gitu. Kemudian tinggal ya, create, nanti langsung terbuat. Nah, nanti ini adalah daftar database yang ada pada perangkat saya. Tadi database-nya pada server lokal ya. Jadi ini hanya ada pada perangkat saya, database-nya. Nah, balik ke DB sekolah lagi. Misalkan di sini ingin nambah table. Ya, ini saya baru punya satu table di sini. Pengen buat table, ada create table di bawah di sini ya. Misalkan mau buat table underscore guru. Ini untuk data-data guru misalkan. Kolom ini field-fieldnya. Ini nggak usah dirubah dulu. Misalkan kurang nanti bisa ditambah. Itu misalkan nggak mau 4, misalkan cuma 2 fieldnya, itu juga bisa. Klik go di sini. Nah ini kita definisikan data guru ada apa aja. Ada NIP-nya misalkan. Contoh ada NIP-nya. Kemudian ada nama gurunya. Kemudian misalkan ada mengajar di kelas apa misalkan. Mengajar kelas. Dan sebagainya ya. Jadi ini field-fieldnya yang dibuat. Kemudian ada tipe datanya. NIP misalkan isinya adalah angka semua. Itu bisa kita set sebagai in. Atau biasanya big in ya, supaya jumlah digitnya bisa lebih dari 11 digit, pakainya big in. Kemudian nama, itu bisa pakai varchar. Kemudian misalnya mengajar kelas, karena ada huruf juga ya, bisa pakai varchar. Yang terakhir misalkan ada alamat guru. Seperti ini. Alamat kan biasanya panjang tuh ya. Nanti ada nama kotanya. Nah, kalau varchar ini maksimal panjangnya itu cuma 255 kalau tidak salah ya. Cuma 255 atau 256. Nah, kalau lebih panjang dari itu bisa pakai teks ya. Jadi di sini ada banyak tiny text, text, medium text, long text. Teks itu yang normalnya, medium text berarti lebih panjang lagi, long text. Jadi misalkan mungkin teman-teman pernah buka blog ya, itu satu blog itu bisa disimpan dalam satu field, walaupun tidak bagus seperti itu, bisa menggunakan long text, panjang sekali ya. Nah ini ada sedikit deskripsinya, dengan maksimum length-nya sepanjang itu atau sebesar 4 GB. Jadi dalam satu field ini, itu bisa disimpan data sebanyak 4 GB. Untuk dokumen 4 GB banyak sekali ya. Misalkan contoh panjangnya dokumen skripsi aja, itu udah bisa sampai ratusan halaman gitu. Nah kalau 4 GB berarti panjang sekali datanya. Banyak sekali seperti itu. Nah biasanya yang digunakan ketika alamat adalah teks. Kemudian setelah selesai, bisa klik tombol save di sini. Tapi sebelumnya, biasanya di setiap table itu ada primary key. Primary key itu simpelnya gini, pembeda setiap data. Kalau nama guru, bisa jadi ada yang sama. Misalnya sama-sama Ilham Amirul nama gurunya. Nanti sama-sama Ilham Amirul, wah susah beda itu. Kemudian mengajar kelas nggak mungkin bisa, ya. Karena bisa jadi ada 2 guru mengajar kelas yang sama. Seperti itu. Alamat juga nggak bisa, gitu. Misalkan gurunya tinggal di kontrakan yang sama, nanti kan alamatnya sama gitu. Nah, yang bisa dijadikan primary key yaitu NIP di sini. Karena setiap guru memiliki NIP yang berbeda. Seperti itu. Nah, untuk menjadikannya primary key, di sini ada index. Kita pilih primary. Klik go. Ini biasanya harus ya, setiap table itu memiliki primary key. Seperti itu. Kemudian klik save. Oh iya. Jadi untuk varchar itu kita harus definisikan panjang datanya berapa. Kalau big in atau text itu tidak perlu, ya. Jadi ada defaultnya istilahnya seperti itu. Nah kalau varchar itu harus kita definisikan. Kita klik save. Nah udah jadi. Sekarang dalam database-nya punya 2 table. Ada table siswa. Ketika kita klik misalnya ya, nah ini belum ada datanya. Belum ada datanya. Coba kita klik tabel siswanya. Nah ini tadi, saya tadi bekas nyoba-nyoba, ini udah ada datanya ya. Di sini ada 2 data. Sekarang karena kita mulai dari baru, kita hapus saja semua datanya ya. Kita delete terlebih dahulu. Baik, sekarang kosong datanya. Tabel siswa pun kosong. Oke, lanjut ya. Tadi database-nya, nah ini, tadi membuat database, ada tabel siswa, kita hanya punya 4 field di sini ya. Ada NIS, ada nama siswanya, kemudian ada alamat yang terakhir. Nggak harus 4 ya, kalau teman-teman lebih banyak, pengen nyimpennya, itu bisa. Seperti itu.
Baik, sekarang kita lanjut ke programnya. Jadi di sini saya buat satu file Python dengan nama app.py. Ya, ini yang akan jadi codingan backend kita. Pertama, line 1 dan 2, ini hanya import library yang dibutuhkan. Sebelum lanjut, saya cara install library-nya. Jadi ada beberapa syarat ya untuk melakukan pemrograman pada Python. Pertama, install Python. Bisa download Python-nya pada situs Python-nya. Kemudian yang kedua, kita harus install micro framework Flash-nya terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita buka command prompt. Ini saya contohkan pada Windows. Tapi biasanya sama, caranya sama. Gunakan perintah Python 3. Jadi gini, tadi ada 2 versi Python. Nah, kebetulan di perangkat saya itu ada 2. Ada Python 2 dan Python 3. Kalau Python 2 menggunakan seperti ini, cukup Python saja. Tapi untuk manggil Python 3, itu harus Python 3 seperti ini. Ini pada perangkat saya. Kalau teman-teman mungkin perangkatnya hanya ada satu versi Python, cukup seperti ini, biasanya. Seperti itu ya. Nah, kalau saya ada 2 versi, Python 3, spasi, min m, strip m, ya, strip m, pip, install, nama modulnya, Flash. Kemudian klik enter di sini. Nah, tapi pada perangkat saya, ini tulisannya requirement already satisfied, karena sudah diinstal ya Flash-nya. Jadi kalau teman-teman belum install, bisa gunakan seperti ini. Ini mungkin akan saya copy ya. Itu caranya. Nah, nanti ini akan secara download micro framework Flash dan install gitu ya, secara otomatis. Kemudian yang kedua, kita butuh library untuk koneksi ke database. Biasanya yang digunakan itu MySQL connector. Tetapi pada perangkat saya, secara kebetulan MySQL connector tidak dapat digunakan gitu ya. Jadi saya menggunakan alternatifnya yaitu PMySQL, tapi caranya sama. Mirip sekali dengan MySQL connector gitu ya. Caranya sama, cara m pip install PMySQL. Nah, ini caranya sama, klik enter. Sama seperti sebelumnya karena di perangkat saya sudah terinstall. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, berarti sekarang udah terinstall ya library yang dibutuhkan. Kita balik ke pemrogramannya. Tadi line 1 ini untuk import Flash-nya. Ada Flash, ada MacResponse yang kita import. Kemudian yang kedua, kita import library PMySQL-nya. Yang kedua ini. Berikutnya, pada line 4, kita definisikan Flash. Kita buat objek Flash lah di sini ya. Jadi ada satu variabel namanya app di sini. Sama dengan Flash. Nah, ini untuk membuat objek Flash. Kemudian line 6 sampai line 11 di sini ini untuk identifikasi atau koneksi ke database. Nah, di sini kita mulai pakai library PMySQL ya. Kita lihat pmysql.connect. Kemudian data dari database-nya, host-nya ada di mana, user-nya apa, password-nya apa. Nah, di sini saya belum ada yang saya rubah. Jadi masih pakai yang default semua ya. User-nya root dan tanpa password. Kemudian nama database-nya. Tadi nama database-nya adalah db_sekolah. Gitu ya. Kalau teman-teman beda di sini ya. Misalkan pakai db_ nama lainnya, nama database-nya. Seperti itu. Kemudian kita mulai buat resource modeling-nya. Kok udah masuk langsung resource modeling, base URI-nya mana? Base URI-nya adalah IP address-nya. Nanti akan saya bahas di terakhir ya untuk base URI-nya. Sekarang kita masuk ke resource modeling-nya dulu. Untuk membuat resource modeling atau routing ya, kita istilahkan dengan routing, itu bisa menggunakan app.root. Objek Flash-nya tadi yang sudah kita buat ya dalam variabel app di sini. Kemudian app.root. Kemudian apa resource modeling-nya? Nah, line 13 sampai 16
ini digunakan untuk membuat halaman utama dari backend-nya. Walaupun backend tidak memiliki halaman utama ya, seperti itu. Nah, tapi ketika backend ini diakses, hanya akan menampilkan hello world, ya. Jadi, ketika base URI-nya aja yang diakses, tanpa resource modeling slash aja di sini, itu akan menampilkan hello world. Begitu juga dengan resource modeling index. Seperti itu. Kita akan membuat hello world. Mungkin sebelum lanjut, kita akan coba menjalankan dulu servernya bagaimana, ya. Baik, di sini cara menjalankannya, pertama kita pindah directory dulu, atau kita buka dari command prompt baru. Kita buka dari command prompt baru. Ini. Nah, pertama, terlebih dahulu. Saya simpan file app.py ini pada directory berikut. D, pemrograman backend Python, kode web service. Kita copy, di mana letak directory-nya. Kita pindah dix dulu ya, ke D. Kemudian gunakan perintah cd. Kemudian direktorinya seperti ini. Klik enter, sudah pindah. Cara menjalankan servernya itu bisa menggunakan Python 3, kemudian nama filenya, app.py. Ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka servernya telah berjalan. Sebelum lanjut, coba kita akses halaman utamanya dulu, ya. Tadi, base URI-nya adalah IP address-nya. Kita lihat. Cara cek IP address, kalau pada Windows, itu bisa menggunakan ipconfig. Ini. Muncul IPv4 address-nya. 192.168.1.9. Dan di sini kita masih pakai protokolnya HTTP, belum HTTPS ya. HTTP, // masukin IP address-nya, 1.9. Jangan lupa portnya. Nanti di bawah akan saya bahas bagaimana setting portnya ya. Di sini saya menggunakan port 5010. Sekarang kita coba akses, muncul tulisan hello world. Karena tadi settingannya itu tulisan hello world. Jadi di sini posisinya server kita telah berjalan, backend-nya telah berjalan ya. Kita lanjutkan kembali materinya. Sekarang barulah kita masuk ke service-service yang tadi ingin kita buat. Pertama, ada resource modelingnya get data siswa. Di sini fungsinya untuk mengambil data siswa dari database, atau istilahnya ngelis semua data siswa. Gitu ya. Routingnya adalah /get data siswa. Berarti nanti kalau mau ngambil data siswa, resource modelingnya ada di sini. Ya. Kemudian metodenya, metode kita pakai get karena kita mengambil data ya. Kita lihat di dalamnya ada sebuah fungsi. Nah, fungsi ini biasanya disamakan dengan nama resource modelingnya. Biasanya, walaupun bisa berbeda, tidak harus sama. Karena nama resource modelingnya get data siswa, nama fungsinya juga get data siswa. Seperti itu. Jadi, simpelnya begini. Ketika resource modeling ini dipanggil ya, atau API ini dipanggil, fungsi di dalamnya akan dijalankan. Seperti itu. Jadi fungsi get data siswa ini yang akan dijalankan. Kita lihat apa isi dari fungsinya. Pertama kita definisikan ya untuk mengambil data dari database. Kita lihat query-nya adalah select bintang from table siswa where 1 sama dengan 1. Ini adalah query untuk mengambil data dari database ya. Select bintang itu maksudnya select semua kolom dari tabel siswa. Tadi kita punya 4 kolom ya, ada kolom NIS, kolom nama, umur, sama alamat. Itu semuanya diambil. Misalkan contoh hanya ingin mengambil kolom nomor induk siswa, itu bisa seperti ini. Pengen NIS sama nama, koma, nama. Terus pengen umur. Jadi bisa seperti ini, bisa didefinisikan field apa aja yang ingin dipanggil. Ya. Tapi kita kembali ke bintang. Bintang itu maksudnya adalah semua. Ya, jadi tanda bintang ini, simbol bintang ini, select semua data, gitu, semua field dari tabel siswa. Nah, ini harus disesuaikan. Tadi data siswanya ada di tabel mana. Ya. Kemudian ada where. Ini sebuah kondisi. Jadi, di mana, gitu ya.
Atau ibaratnya yang datanya 1 sama dengan 1. Nah, ini kenapa harus didefinisikan 1 sama dengan 1? Ini kedepannya untuk kita nanti buat parameter, ya. Untuk buat parameter, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian ada values-nya, sekarang values-nya masih kosong, tidak usah diisi apa-apa terlebih. Ini kita bisa pakai 2 parameter. Nah ini, tadi setelah resource modeling, ada yang namanya parameter. Ini khusus untuk get ya, tapi parameter di sini ada 2. Ada NIS, ada nama. Jadi nanti, setelah API-nya jadi, itu kita bisa nyari data berdasarkan NIS dan juga berdasarkan nama. Untuk membuat parameter, itu bisa menggunakan fungsi request. Ingat, sudah kita import tadi request di atas .args.get. Kemudian key-nya apa? Ingat tadi pada parameter itu ada key-nya. Ya. Di sini key-nya berarti NIS. Misalkan mau nyari NIS, berarti tanda tanya NIS sama dengan sekian. Nyari NIS yang berapa. Kemudian berdasarkan nama. Itu juga sama, request args.get, tapi key-nya yang berbeda. Key-nya nama sekarang. Nah, jadi di sini ada 2 parameter yang bisa digunakan seperti itu. Misalkan mau nambah parameter baru, ya. Atau sebelumnya kita bahas dulu ke bawahnya. Kalau tadi itu kita baru bahas key parameternya, belum query ke database-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada kondisi if NIS titik 2. Jadi ketika tidak digunakan parameter, itu nilai NIS akan menjadi null atau non kalau pada Python, ya. Ketika nanti menggunakan parameter ikuti dari parameternya. Contoh, tanda tanya NIS sama dengan 111. Nah, nanti nilai NIS di sini akan 111, seperti itu, bukan 0. Nah, di sini untuk mendeteksi apakah nilai NIS 0 atau tidak. Seperti itu. Kalau nilainya tidak 0, gitu ya, itu akan nambah ke query-nya. Ingat, query dasarnya udah kita definisikan seperti ini. Ini ada operator assignment di sini ya, untuk menambahkan string dari query-nya. Kan n NIS sama dengan %s. Kemudian values-nya baru masuk. NIS, values-nya ya, tergantung dari key-nya tadi. Seperti itu. Nah, ini harus ya, values itu karena bentuknya tuple seperti ini, itu harus diakhiri dengan koma. Walaupun tidak ada data di setelah koma. Seperti itu. Oke, yang kedua, nama. Sama. Ya. Kita tambahkan query-nya, kita tambah seperti itu. And, nama, like. Nah, kalau ini kan, kalau nama kan, kita bisa nyarinya nggak perlu sama-sama banget lah. Tadi misalkan namanya Ilham Amirul, contohnya. Itu misalkan kita nyari Ilham, harus muncul datanya. Jangan kita nyari Ilham Amirul baru muncul, gitu ya. Itu makanya pakai like kalau di sini. Kalau pakai like. Kalau sebelumnya pakai sama dengan, nah ini seharusnya dibahas pada materi MySQL ya. Query-query ini karena adanya pada materi MySQL. Tapi simpelnya seperti itulah. Kemudian sama. Di sini coba buat parameter baru. Misalkan klien minta, oh saya juga mau bisa nyarinya pakai umur. Oke, kita buat variabel umur misalkan, ya. Sama dengan, masih sama, seperti ini. Yang kita ganti adalah key-nya. Misalnya key-nya adalah umur. Nah, udah, berarti key-nya kita udah dapat. Sekarang kita definisikan query ke database ya, atau kita tambahkan query-nya. Kita copy seperti ini. If NIS ya, kita ganti NIS-nya menjadi umur. Karena sekarang kita ngecek variabel umurnya 0 atau tidak. Query-nya kita tambahkan, apa yang harus diganti? NIS-nya. Ya. Kalau ini kan tadi mencari berdasarkan field NIS. Sekarang kita berdasarkan field umur. Nah, kalau di dalam sini, itu harus sesuai dengan field yang dibuat dalam database. Ya, tadi kan di database field-nya adalah field umur. Seperti itu. Kemudian values-nya kita ganti juga menjadi variabel umur. Berarti 3 parameter. Nah, kalau mau nambah, sama caranya. Seperti itu cara nambah parameter. Kita lanjutkan.
Kemudian kita buat kursor database, kita eksekusi, tadi query-nya sama values-nya sudah kita definisikan. Kita eksekusi untuk mengambil data dari database ya. Kemudian ini row headers ini untuk mendapatkan nama-nama field-nya. Ini akan berhubungan dengan line 41 nanti di bawah ya. Kemudian line 40 ini digunakan untuk mengambil base menggunakan mycursor.fetchAll. Kemudian line 41 sampai 43 ini digunakan untuk merubah datanya menjadi JSON. Jadi di sini format data yang kita gunakan untuk komunikasi data itu adalah format JSON ya. Nah, line 41 sampai 43 ini digunakan untuk merubah datanya menjadi JSON seperti itu. Kemudian kita kembalikan datanya menggunakan return make response. Gitu. Jadi ketika responnya apa? Responnya data siswa gitu ya. Tadi responnya adalah JSON data. Di sini ada JSONify. Nah, ini untuk mengamankan lah ya. Kalau datanya belum JSON dirubah di sini gitu. Tapi data awalnya udah harus bentuknya dictionary lah seperti itu dalam Python ya. Kemudian kodenya 200 kalau berhasil seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke service selanjutnya, sekarang kita akan coba terlebih dahulu akses get data siswa. Ya, kita akan coba akses. Karena kita di sini hanya belajar back-end, belum ada front-end-nya, kita gunakan aplikasi namanya Postman di sini. Ya, jadi aplikasi ini untuk mensimulasikan akses API seperti itu. Kita akan coba buat baru di sini ya. Nah, ini ada collection-collection-nya. Kita buat collection baru, misalkan latihan backend 2. Kita beri nama seperti itu. Kemudian kita bisa add request. Ya, kita add request. Definisikan metode apa yang digunakan. Nah, kalau di sini ada banyak ya. Kalau tadi kita hanya pakai 4. Get, post, put, sama delete. Seperti itu. Kemudian di dalam, ini kita bisa beri nama juga. Apa nama request-nya? Misalkan nama request-nya adalah meminta data siswa. Ya, ini untuk memudahkan nantinya seperti itu. Dan Postman juga digunakan untuk dokumentasi. Misalkan backend-nya udah jadi nih, kan nantinya akan digunakan oleh tim front-end, misalkan seperti itu ya. Nah, tim front-end nggak perlu melihat kode dari backend-nya. Bisa, misalkan meminta data siswa, URL-nya kemana ya? Kita definisikan http kemudian 192.168.1.9 tadi ya, base URI-nya, sama portnya, kemudian resource modeling-nya. Tadi apa untuk ngambil data siswa? Get underscore data underscore siswa. Seperti ini. Kita jalankan dulu server ya, tadi kan saya matikan. Oke, sekarang kita coba akses. Kita coba send. Nah ini. Tapi ini belum ada data apa-apa, karena database kita belum ada datanya. Seperti itu. Nanti kan kita belajar cara insert datanya ya. Misalkan coba saya ganti deh, metodenya jadi post ya, get data siswa. Nah ini akan muncul error. Metode tidak diizinkan. Karena tadi kita udah set metodenya yaitu get untuk ambil data siswa. Seperti itu ya. Kita coba hit lagi. Nah ini, belum ada data. Kita lanjut dulu. Untuk insert data siswa. Kita masuk ke resource modeling kedua atau ke routing kedua ya. Bedanya di sini sekarang metodenya post. Ya, nama fungsi ini harus berbeda tiap API ya. Kalau tadi udah pakai get data siswa, di sini harus berbeda. Makanya biasanya disamakan dengan nama routingnya. Nah, di sini pertama kita definisikan hasil ya untuk menampilkan respon nantinya. Karena kan kalau insert kita nggak nampilin data siswanya ya. Hanya menampilkan misalkan statusnya. Berhasil nggak insert data siswa atau gagal. Nah, pertama kita definisikan gagal terlebih dahulu. Ya, jadi misalkan nanti gagal ya, atau misalkan database-nya mati, itu nanti statusnya langsung jadi gagal karena default-nya adalah gagal. Berikutnya ada try except di sini ya. Nah, ini hanya untuk error handling aja gitu ya. Di dalam try ini ada variabel data. Kemudian ada request.json. Nah, ini maksudnya ketika nanti dari front-end yang ngirim data ke back-end-nya, itu akan diterima menggunakan request.json. Data yang dikirim dalam format JSON.
Seperti itu ya. Syaratnya dalam format JSON. Kalau ingin menggunakan request.json. Kemudian disimpan dalam variabel data. Sekarang bentuknya adalah dictionary, karena bentuknya JSON ya. Sekarang kita definisikan query-nya. Kalau tadi query-nya itu adalah select. Kalau sekarang kita ingin memasukkan data, berarti query-nya adalah insert into. Tabelnya masih sama, tabel siswa, kemudian masukin ke field. Ada NIS, ada nama, ada umur, ada alamat. Seperti itu. Kemudian values-nya apa? Kita gunakan %s dulu di sini ya. Kita gunakan %s dulu. Kemudian kita set values-nya. Tadi semuanya disimpan dalam variabel data. Kita ambil data NIS-nya, kita ambil data namanya, kita ambil data umurnya, kita ambil data alamatnya. Dan ini urutannya harus sama dengan field yang sudah didefinisikan. Ya. NIS harus pertama. Nama kedua, nama harus kedua. Ini harus sama. Kalau misalkan nanti terbalik, nanti nama akan masuk ke NIS. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi harus sama. Seperti itu. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita buat kursornya, kita eksekusi. Nah, bedanya kalau pada insert, update, dan delete itu harus menggunakan commit. Ya, istilahnya adalah nge-save. Nge-save perubahan datanya. Seperti itu. Nah, kalau udah berhasil commit, hasil gitu ya, berhasil insert data siswa. Berarti yang gagal tadi udah nggak ada. Udah kita rubah di sini. Berhasil insert data siswa. Kemudian masuk ke return di sini. Ya, masuk ke sini akan ditampilkan hasilnya. Sekarang kita coba hit API-nya atau kita coba ya di Postman. Kita buat request baru, metodenya jangan lupa dirubah. Kemudian namanya masukkan data siswa. Ini. Kemudian kita copy saja. Kita ganti. Ingat ya, resource modelingnya apa tadi? Nggak sama dengan get data siswa. Insert data siswa. Seperti ini. Nah, sekarang kalau insert, itu kita harus punya data dalam body-nya. Tadi, di backend-nya mengharapkan ada 4 data. Ada data NIS, ada data nama, ada data umur, ada data alamat. Kita pilih yang raw di sini. Kemudian kita pilih JSON. Ya, ini untuk mensimulasikan data JSON. Ini, pertama ada NIS. Ya, misalkan kita isi NIS-nya 111.609.001. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya. Seperti ini. Titik 2, misalkan namanya nama saya, temanku Raihan. Kalau string jangan lupa harus menggunakan kutip 2 seperti ini ya. Kalau bentuknya angka tidak perlu. Kalau string perlu. Seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah umur. Umurnya misalkan 22. Yang terakhir ada alamat. Alamatnya misalkan Jalan Bintaro. Seperti ini. Nah, ini udah jadi. Kita punya 4 data. NIS, nama, umur, alamat. Nentuin key-nya dari mana? Yang tadi di set di backend. Kita kembali dulu. Nah, ini. NIS, nama, umur, alamat. Ini harus disamakan ya. Kalau enggak nanti error gitu. Misalkan di sini NIS atau nomor induk misalkan. Nomor induk. Kayak gini. Nah, itu berarti nanti harus dirubah di sininya. NIS-nya diganti nomor induk juga. Seperti itu. Harus disesuaikan ya. Jadi dengan yang dibuat di backend-nya. Seperti itu. Servernya sudah berjalan. Sekarang kita coba hit ya. Berarti seharusnya ketika kita hit ini akan masuk data yang ini. Kita cek dulu database-nya. Database-nya ada berapa data. Kita refresh. Belum ada data. Ya, masih belum ada data. Kita hit. Insert data siswa. Kita balik ke database-nya. Kita coba refresh. Sekarang udah ada 1 data. Ya, yang baru kita masukin tadi. Kita coba masukin lagi deh. Kita ganti. Misalkan NIS-nya 02. Nah, karena tadi NIS itu merupakan primary key, NIS itu nilainya nggak bisa sama. Coba kita tes ya. Sama. Kalau sama, error. Gagal. Kenapa gagal? Kita lihat gagalnya di mana.
duplicate entry. Ada errornya di sini. Ini kan log ya. Duplicate entry. Karena tadi entry NIS itu adalah primary dan datanya harus unik, harus berbeda karena untuk membedakan seperti itu. Kita ganti misalkan 2. Namanya juga kita ganti misalkan Ilham Amirul. Misalkan umurnya 23. Kita ganti juga misalkan alamatnya adalah Jalan Kopo. Kita coba send, berhasil insert data siswa. Kita lihat ke database-nya. Baik, sudah masuk 2 data. Nah, berarti kita udah berhasil. Kita udah berhasil create, kita udah berhasil read. Nah, sekarang kita coba read-nya. Udah ada data kan sekarang. Kita pindah lagi ke get yang tadi. Kita coba send. Baik. Udah berhasil di sini. Sekarang kita pengen coba pakai yang namanya parameter. Tadi bisa berdasarkan NIS dan bisa berdasarkan nama. Ya. Key-nya di sini. Tadi ingat key untuk NIS adalah NIS. Ya. Kemudian value-nya apa? Di sini misalkan 111.609.001. Perhatikan dulu sebelum saya hit, di sini ada 2 data ya yang muncul. Ketika saya menggunakan parameter, lihat kalau di Postman langsung berubah URL-nya, langsung ditambahin secara otomatis untuk parameternya. Ingat tadi parameter dengan tanda tanya ya, lambangnya. Ketika saya hit seperti ini, hanya muncul 1 data saja. Data yang NIS-nya 11001. Kita coba ganti parameter kedua, misalkan. Nah, berubah ya. Tadi yang NIS-nya 02 itu Ilham Amirul. Sekarang kita coba matikan NIS-nya. Nah, perhatikan ya. Ketika saya checklist, langsung muncul di atas. Ketika saya matikan, langsung hilang. Makanya mudah kalau pakai Postman untuk ngetes API yang sudah dibuat. Seperti itu. Misalkan kedua berdasarkan nama. Berdasarkan nama. Tadi kan saya input namanya nama lengkap. Seharusnya ketika saya gunakan Raihan saja, itu muncul namanya. Datanya. Seperti ini ya. Dan di sini tidak pengaruh ya, huruf besar, huruf kecilnya. Ini tergantung dari query-nya biasanya. Seperti itu. Misalkan saya ganti Ilham. Saya send, nah muncul datanya Ilham. Ya. Sekarang yang terakhir, tadi ada 3 parameter ya. Umur, misalkan umur. Kita cari yang umurnya 22. Ya, Tuan Korehan umurnya 22. Ketika kita ganti, muncul datanya Ilham Amirul. Sekarang kita coba gunakan parameter yang tidak kita set di backend-nya. Parameter alamat. Ya. Coba kita gunakan. Apa yang terjadi? Misalkan kita gunakan alamatnya tadi, saya Bintaro, misalkan. Oke, kita hit. Yang Amirul tetap muncul. Karena parameter ini tidak aktif di backend. Ya, belum kita set. Jadi backend nggak ngerti. Ini parameter apa ya? Gitu. Istilahnya seperti itulah, simpelnya. Gitu ya. Jadi harus kita set. Ingin menggunakan parameter apa aja di backend-nya. Seperti tadi caranya. Baik, mungkin sampai sini, apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum, baik ya. Suara saya masih terdengar jelas ya? Saya lanjutkan dulu ya. Mungkin nanti terakhir kita adakan sesi pertanyaan bagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya. Silahkan ya, bisa tulis di kolom public chat. Kita lanjutkan kembali ke kodenya balik. Tadi kita udah ada 2 API di sini. Sekarang kita masuk ke API ketiga untuk update data siswa atau untuk merubah data siswa. Yang berbeda di sini adalah metodenya put. Sekarang kita pakai put, metode ketiga. Sama, kita definisikan hasilnya dulu. Jangan lupa, fungsinya dirubah namanya ya. Sesuaikan dengan routingnya supaya mudah. Kemudian, masih accept juga di sini. Di dalam try-nya, kita minta data. Request.json. Nah, ini harus ada satu data wajib yang dikirim. Yaitu data primary key-nya apa. Jadi, simpelnya gini. Tadi dalam database itu, database harus tahu mana data yang ingin dirubah.
cara nyari datanya berdasarkan primary key, yaitu NIS-nya. Nah, NIS ini saya taruh NIS awal, ya. Itu nanti minta datanya adalah data NIS awal. Kemudian kita definisikan query siswa, set. Nah, set ini maksudnya ubah, gitu ya. Field NIS menjadi NIS awal. Nah, ini untuk query dasarnya aja. Kemudian line 76 sampai 87, ini saya masukkan if satu-satu untuk masing-masing datanya. Kenapa seperti ini? Jadi misalkan, supaya frontend-nya tidak perlu mengirim semua data ketika yang dirubah hanya satu data. Contoh, misalkan tadi kita ada beberapa data di sini ya. Ada NIS, nama, umur, alamat. Misalnya yang salah hanya alamatnya saja, atau yang nanti yang dikirim hanya data alamat saja. Nggak perlu semua data, nggak perlu kirim ulang NIS-nya, namanya. Makanya harus digunakan if seperti ini, harus dicek. Apa fungsinya? Kita lihat ya. If NIS ubah in data. Ingat, tadi data itu adalah request.json ya. Data yang diterima dari front-end. Kita cek, apakah ada data NIS ubah? Gitu. Apakah front-end ngirim data NIS ubah? Baru diubah NIS-nya menjadi NIS ubah, gitu ya. Tergantung nama variabelnya apa. Ini bebas ya. Ini contoh saja nama variabelnya. Kemudian ada if juga. Jika front end ngirim data nama, nah gitu ya. Namanya juga dirubah berdasarkan data yang dikirim, yaitu data nama. Terus sisanya juga sama. Kalau umur dikirim sama front end, rubah juga data umurnya. Kalau alamatnya dikirim sama front end, rubah juga data alamatnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang front end juga harus hati-hati. Jangan sampai ngirim data deteksi di sini kalau kirim data nol gitu ya. Nanti data di database-nya jadi kosong gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita akhiri query-nya dengan where NIS. Tadi ya, kan untuk database-nya pengen tahu data mana yang ingin dirubah. Gunakannya NIS awal, jangan yang NIS ubah ya. Karena NIS awal ini sebagai key lah gitu. Sebagai kunci data mana yang ingin dirubah. Sisanya sama seperti pas insert. Kita eksekusi dan kita commit. Jangan lupa, ini harus ya commit. Kalau nggak ada commit, itu datanya baru bisa diakses ketika servernya di-reload atau di-restart lah, kayak gitu. Jadi harus pakai commit di sini ya. Kemudian kita rubah hasilnya berhasil update data siswa. Contohnya seperti itu. Baik, sekarang kita coba melalui Postman. Ya, kita coba terlebih dahulu. Kita buat request baru. Metodenya put, nama request-nya adalah rubah data seperti ini. Kemudian URL-nya kita samakan dengan sebelumnya. Yang dibedakan hanya pada resource modeling-nya. Tadi resource modeling-nya kita set update underscore data underscore siswa. Seperti ini ya. Kita lihat, sekarang harus ada body-nya juga. Karena tadi minta data ya dari backend-nya. Body-nya bentuknya juga JSON. Yang wajib hanya satu. NIS awal. Untuk mengetahui data mana yang ingin dirubah. Kalau NIS awalnya nggak ada, gitu ya. Coba kita set deh. Misalnya kita set JSON kosong, ya. Ketika kita send di sini, gagal update data siswa. Ketika kita lihat errornya, error NIS awal. Ini maksud error ini adalah mana data NIS awalnya gitu, mana data yang ingin dirubah gitu. Data primary key yang ingin dirubah mana gitu. Jadi istilahnya backend-nya nanya gitu. Terjadi error, gagal. Coba kita definisikan NIS ini. Nah, misalkan saya ingin merubah yang NIS-nya 111.609.001. Yang datanya tadi Tuanku Raihan ya. Misalkan kita hanya ingin mengganti namanya saja. Gitu ya. Kemudian kita masukkan namanya di sini. Misalkan namanya rubah jadi Agus Wibowo. Seperti ini. Misalkan, contohnya seperti ini. Ketika kita hit, berhasil update data siswa. Kita
Seharusnya yang Tuanku Raihan atau yang NIS-nya 001 itu datanya berubah seharusnya ya. Baik, datanya berubah jadi Agus Wibowo. Nah, tadi fungsi if-nya di situ. Jadi hanya perlu mengirim data yang ingin dirubah saja. Seperti itu ya. Misalkan ingin berubah umurnya, tambahin umur. Misalkan kita rubah jadi 25 umurnya. Misalkan alamatnya, kirim alamat. Misalkan alamatnya berubah jadi Jalan Tamulang. Dan coba kita hit ya. Kita coba hit. Hasil update data siswa. Ya, kita refresh, berubah semua. Yang perlu diperhatikan, data yang lain nggak boleh berubah. Jangan sampai semua data dalam database berubah ya. Jadi kita hanya ingin merubah yang NIS-nya saja 001 gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Baik, kita lanjut, kita masuk ke API yang terakhir. Nah, untuk delete ada sedikit perbedaan kalau pada delete. Dan sebelum masuk, saya harus hati-hati ya kalau teman-teman membuat API untuk delete data. Jangan sampai salah digunakan gitu ya. Karena ini hubungannya sama data di database gitu. Contoh misalkan ada orang iseng ya, database sekolah udah ada ribuan data, tiba-tiba dia dengan isengnya delete terus. Akhirnya semua data siswa hilang tanpa sepengetahuan kita gitu. Jadi harus hati-hati penggunaan delete. Ada beberapa website itu yang nggak boleh ada delete. Jadi ya udah kalau datanya nggak mau dipakai, ditambahin field aja. Misalnya datanya is aktif. Kalau datanya tidak aktif gitu ya, ya udah nggak usah diambil gitu datanya. Ada beberapa caranya seperti itu. Ini harus hati-hati ya kalau dalam delete karena bisa kehilangan data seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini ada perbedaan pada resource modelingnya. Kalau tadi kita hanya ada satu ya, contohnya yang di atas itu misalkan hanya seperti ini. Sekarang resource modelingnya ada dua seperti ini. Ada dua slash. Ada dua slash. Yang kedua ada NIS, tapi dikurung dengan kurung seperti ini. Ya, dengan tanda seperti ini. Ini nanti akan menjadi sebuah variabel. Perhatikan pada fungsinya. Nah ini, kita ngepas parameter NIS ya, yang diambil dari sini. Kalau ini misalkan namanya NIS awal, ini harus diganti. Seperti itu, harus disamakan ya. Harus disamakan, kemudian dalamnya masih sama. Kalau untuk dalamnya sama, metodenya yang berbeda. Jadi delete sekarang. Oh ini seharusnya tidak perlu ya, meminta data tidak perlu di sini. Karena datanya sudah diambil dari sini ya. Kita hapus saja di sini. Hapus. Baik. Query-nya sekarang delete from table siswa where NIS-nya yang tadi dikirim di sini. Ya. Yang tadi dikirim di sini, kemudian kita masukkan ke dalam values-nya sama. Buat kursor, kita eksekusi query-nya, kita commit, kemudian berhasil hapus data. Cara ngaksesnya, kalau seperti ini, ada yang seperti ini ya. Kita lihat di Postman-nya. Kita coba buat request baru, menghapus data siswa. Seperti ini ya. Hapus data siswa. Kemudian URL-nya kita samakan. Seperti ini. Tapi ada yang perlu ditambahkan sekarang. Kita tambahkan slash lagi, kemudian kita masukkan NIS mana yang ya, yang ingin dihapus, mohon maaf. Misalkan kita ingin hapus yang 111.609.002. Contohnya seperti itu ya. Kita lihat dulu. Pertama, sebelum kita hit, kita lihat. Masih ada ya, yang NIS-nya 002 masih ada di sini. Sekarang kita coba hit seperti ini. Ya. Kita coba send. Mohon maaf, tidak ditemukan. Oh iya, belum kita ganti. Mohon maaf. Di sini kita ganti menjadi delete data siswa. Oke, kita ganti seperti ini. Kita tadi ingin ngapus yang 002 ya. Kita ganti juga metodenya.
Oke, berhasil hapus data siswa. Sekarang kita coba refresh. Baik, itu menghilang. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Karena ketika data sudah hilang dari database, itu tidak ada jejaknya. Seperti itu. Jadi, udah data yang hilang seperti itu saja. Gitu ya. Jadi, harus hati-hati dalam penggunaan delete. Seperti itu. Nah, yang terakhir, nah ini seharusnya dibahas pertama tadi ya. Server sudah berjalan dari tadi. Ini line 120 ini digunakan untuk menjalankan servernya. Ya. Menggunakan app.run. Hostnya adalah 0.0. Maksudnya hostnya itu berjalan pada localhost ya. Tadi pada IP address-nya 192.168.1.9. Kemudian portnya pada port 5010. Ini biasanya bebas menggunakan port apa saja selama tidak bentrok dengan port lainnya. Contoh, perhatikan di sini, ini localhost Apache saya berjalan pada port 80443. Berarti jangan digunakan untuk backend-nya. Kemudian MySQL-nya berjalan pada port 3306. Nah, ini juga jangan digunakan berarti ya. Sesuaikan portnya. Jangan sampai bentrok gitu. Karena kalau nanti bentrok bingung. Ketika ngakses port yang ini, oh ini ngakses yang mana ya? Apache atau backend yang baru dibuat ya? Gitu. Nanti bingung. Jadi portnya dibedakan. Kemudian debug through ini digunakan biasanya untuk development ya. Jadi kalau debug through itu ketika ada perubahan kode, server secara otomatis langsung reload, langsung restart gitu, menggunakan debug through. Baik, kemudian tinggal jalankan seperti tadi Python 3 telah berjalan. Oke, membuat database sudah, uji coba juga sudah tadi pada Postman. Baik, mungkin cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tanya jawab, silahkan tuliskan pertanyaan pada kolom public chat. Baik, ada pertanyaan. Mau nanya, bedanya metode put dan patch itu apa ya Pak? Saya lihat di tutorial di YouTube ada yang menggunakan put atau patch. Oke, jadi sebenarnya begini. Kalau put itu seharusnya penggunaan realnya itu istilahnya datanya ditimpa. Gitu, seluruh datanya. Tadi saya ingin ngerubah data yang 001 NIS-nya. Itu seharusnya semua data ditimpa memang kalau menggunakan put. Seperti itu. Tapi itu istilahnya kita hanya merubah sebagian data saja. Jadi dicek dulu data awalnya, kemudian dibandingkan dengan data yang dikirim, dilihat perbedaannya. Oh, perbedaannya di sini. Simpelnya seperti itu. Saya sendiri jarang ya menggunakan patch karena saya lebih suka menggunakan put dengan if di dalamnya gitu. Jadi seperti itu perbedaannya. Put itu untuk
merubah seluruh data yang ingin dirubah gitu ya. Tadi 4 fieldnya semuanya langsung dirubah. Kemudian untuk patch itu lebih tepatnya untuk mengubah sebagian data dengan model perbandingan data awalnya dibandingkan dengan data yang dikirim, kemudian dirubah perbedaannya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Itu kan database-nya baru di-insert real time ya. Kalau database-nya udah ada datanya, itu cara bikin ke JSON-nya gimana, Pak? Ini maksudnya pada get mungkin ya. Nah, ketika dikirim dari database, beda JSON datanya. Makanya tadi, mungkin saya tampilkan kembali ya. Baik, kita lihat get yang merubah datanya menjadi JSON. Ketika dikirim dari database ya, menggunakan fetch all ini, ketika kita ambil, itu datanya kan hanya berbentuk array, ya kan ya, bentuk array saja. Tidak ada, bukan dictionary gitu, nggak ada key-nya. Hanya bentuk array aja udah datanya. Makanya kita ambil mycursor.description untuk mengambil nama field-nya yang kita simpan dalam row header. Ya. Kemudian baru disatukan. Seperti itu. Nah, ini yang digunakan untuk merubahnya menjadi JSON. Jadi seperti itu. Emang dari database-nya itu bukan JSON, tapi dirubahnya di back-end-nya. Gitu. Setelah diambil, datanya kemudian dirubah menjadi JSON. Gitu. Yang menjadi key JSON-nya adalah field dari database-nya. Nama-nama field. Nama-nama field di sini. NIS, nama, umur, alamat. Makanya ketika tadi kita coba get ya, munculnya sama seperti nama fieldnya. Ada alamat, ada nama, ada NIS, ada umur. Seperti itu. Jadi memang dari database-nya bukan itu. Tapi kan kalau database sudah jadi gitu ya, nanti ngikutin ini. JSON-nya ngikutin apa field dari database-nya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Kalau di dunia kerja, back-end dev bikin API itu mayoritas pakai Node.js atau Python Flash ya, Pak? Jadi saya baru kerja di satu perusahaan memang ya, belum kerja di perusahaan lain. Jadi masih minim gitu ya pengetahuan saya bagaimana perusahaan lain. Tapi kalau kita, misalnya saya sering sharing-sharing dengan teman saya, itu biasanya pakai Python, tapi beda framework kadang-kadang gitu. Ada yang pakai Django, misalkan kalau kita pakai Flash tadi ya, gitu. Terus ada juga yang pakai Golang. Nah ini menurut saya udah lebih rumit nih kalau pakai Golang. Jadi mungkin sesuai kebutuhan ya, untuk mayoritas memakai Node.js atau Python Flash, tapi ketika kita lihat biasanya lebih terkenal Node.js memang dibandingkan dengan Python Flash. Seperti itu.
Baik, mungkin apakah ada pertanyaan lain? Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, saya pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir pada kelas siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakjelasan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.